kajian tentang pewajaran limbah, Pak. Ya, Yang pertama, apakah ada limbah sedikit yang dijadikan kerajinan? oh banyak. Ya selagi kalian mau kreatif banyak contoh-contoh limbah yang dijadikan kerajinan. Contoh ada di depan saya ini sebuah limbah gir, di mana limbah gir ini dimanfaatkan untuk jam dinding, ya, atau mungkin ada jam duduk seperti ini, tinggal pola pembentukannya saja. Tapi ini salah satu daripada contoh bahwa limbah gir yang tidak dipakai karena haus itu bisa dijadikan sebuah jam dinding seperti itu ya. Kemudian banyak contoh yang lainnya seperti ini, contoh yang nyata dan konkret. Yang kedua, apakah sejauh ini limbah yang ada di dalam BSM di BSM ada kerajinan? Selama ini dimanfaatkan anak-anak eskul untuk membuat diantaranya jam tangan, kemudian ada semacam robot-robotan lalu 2 tahun yang lalu. Jadi merangkai beberapa bekas kampas rem ini dijadikan sebuah mainan anak-anak, ya. Ada lagi yang dari macamnya busi ditumpuk-tumpuk dia jadi motor balap, ya. Kemudian dia pakai rodanya, pakai roda klaker bekas yang kecil itu. Jadi pernah 2 tahun yang lalu dijadikan sebagai membuat sepeda motor mainan seperti itu. Jadi sudah ada, tapi itu karya eskul, ya, ekstrakurikuler dari teknik sepeda motor. Enggak. Apakah produk limbah tersebut bisa menghasilkan sebuah produk? Ya jelas, ini contohnya yang ada di depan kalian. Ini bisa dihargai, silakan berapa saja. Yang penting modalnya itu barang bekas. Kalau beli hanya mesin jam dan pilok saja sama ampelas. Nah itu silakan dihargai berapa. Yang jelas kalau kita mau memasarkan dan bisa mempromosikan kepada masyarakat, insya Allah laku. Ya seperti itu. Kira-kira saran dari Bapak untuk mengatasi agar tidak sama limbahnya dari kelompok lain? Dari kelompok lain sampai detik ini saya pengennya melihat bahwa anak-anak TBSM memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Lasoni, mewakili kelompok 3 dari kelas TBSM 2. Ingin mengadakan wawancara materi P5, yaitu tentang limbah bengkel. Nomor 1, apakah ada limbah di bengkel TBSM yang bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat? Ada. Baik, Pak, terima kasih sudah mampir ke bengkel kami. Tentang limbah itu banyak limbah yang didapat. Kalau kita selesai menyervis itu banyak limbah yang didapat, seperti limbahnya bekasnya oli. Ini bekas oli, ini limbahnya. Nah, olinya sendiri, oli bekasnya itu nanti bisa didaur ulang untuk pertukangan, untuk pengecetan kayu, ya. Kemudian nanti ada lagi untuk pelumasan diesel yang secara pengisian ulang. Nah, untuk botolnya sendiri sampai saat ini belum ada yang memanfaatkan. Nah, ini salah satu bentuk daripada limbah. Ini contoh saja. Banyak lainnya, contohnya misalnya klaker di sini. Ini kalau sudah nggak dipakai ya memang dibuang, ya. Nah, silakan. Oh, barangkali dari kalian mau dibikin produk kreatif seperti hanya gear. Nah, ini gear ini merupakan suatu contoh bentuk kreatif daripada anak-anak TBSM. Ini dijadikan jam, ya. Jadi jam dinding tinggal dibikin, dipoles, beli mesinnya saja, kemudian dibikin sebuah jam dinding. Ya, ini kan lumayan rada unik dan bagus. Insya Allah ada nilai jualnya. Jadi yang tadinya limbah kita manfaatkan menjadi nilai jual, seperti itu. Kira-kira seperti itu, mana? Apakah limbah oli bisa dimanfaatkan
Bisa, tadi limbah oli itu dimanfaatkan untuk pelumasan kayu biar tidak kena rayap, itu salah satunya. Kemudian bekasan oli juga dimanfaatkan untuk melumasi diesel yang olinya kurang untuk nambah-nambahin. Pokoknya intinya ada manfaatnya. Apa yang akan dilakukan pada limbah aki bekas? Bekas aki. Aki itu pada dasarnya sampai detik ini limbah aki itu hanya didaur ulang. Jadi diberikan ke pengepul dengan harga yang rada miring. Kalau contoh pengepul itu biasanya untuk dijadikan daur ulang oli baru lagi itu dibikin daur ulang dihargai di bawah 50.000 seperti itu. Jadi kalau untuk aki sendiri memang tidak bisa didaur ulang tapi dikembalikan ke pengepul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di setiap tempat, nggak mesti bengkel ya, pasti ada barang atau limbah yang ketika sudah dipakai tidak bisa digunakan. Contoh di sini di bengkel yang ada di hadapan kalian, beberapa contoh ini adalah limbah bekas wadah oli ya, yang tidak digunakan. Maka ini tidak digunakan lagi, ini sudah dinamakan limbah. Ya. Begitupun dengan komponen yang lain, misalkan gear atau rantai dari sepeda motor yang ketika diganti dengan yang baru dan lamanya itu bisa dikatakan limbah. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ulang. Katakanlah seperti gear dan rantai ya. Nah itu bisa kalian lihat tadi gear dan rantai bisa kalian bayangkan gear itu bisa dijadikan jam ya, jam gear yang besarnya bisa dijadikan jam, gear yang kecilnya bisa dijadikan gantung aja dan rantainya bisa dijadikan tali. Tinggal kalian pasang mesin jamnya sama jam-jamnya gear dan gearnya itu dikasih tanda angka 1 sampai 12. Itu pun juga dengan pada oli bisa kalian lihat seperti apa. Pas juga bisa ya. Silakan kan. Iya, silakan kalian bikin kreativitas ya yang memanfaatkan dari wadah. Itu salah satu atau dua contoh limbah yang bisa kalian manfaatkan. Lagi pertanyaannya, apakah sejauh ini limbah yang ada di bengkel TBSM sudah dibuat kajian? sejauh ini yang seperti Bapak katakan sudah ada beberapa yang dilakukan. Contohnya tadi gear itu anak kelas 12 TBSM 2 itu sudah bisa memanfaatkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 dari kelas 2. Kami di sini mewawancarai yang ahli tentang limbah yang ada di Indonesia. Apakah ada limbah di bengkel dari ini yang bisa dijadikan sejauh ini apakah limbah yang ada di bengkel sudah dijadikan bahan Kalau
sehari-hari kita tidak menggunakan untuk pelajaran seperti itu, cuman dari mata pelajaran kewirausahaan itu ada yang memanfaatkan untuk membuat itu tadi kerajinan. Tapi misalnya ada yang bikin miniatur kendaraan dari besi, dari lakar, misalnya sepeda motor ya dibikin miniatur kendaraan dari pelajaran kewirausahaan. Itu bisa dijadikan kerajinan atau tidak? Ya betul, itu bisa dijadikan kerajinan. Dan kalau misalnya pembuatannya baik ya bisa dijual pula itu. Kalau miniatur itu ada juga yang orang-orang yang minatnya ke miniatur gitu ya, namanya ya hobi miniatur kendaraan. Kalau di tekuni bisa. Besi itu termasuk limbah apa? Besi Termasuk limbah apa? Di bengkel apa? Besi kalau di kita tidak ada limbah yang khusus besi karena paling komponen-komponen atau spare part dari bekas-bekas kendaraan, misalnya baut atau apa ya mungkin seperti itulah. Jadi kalau misalnya bahannya tentu ya logam juga kan, cuman kalau misalnya besinya seperti misalnya besi siku, besi itu, nah itu limbahnya bukan limbah TPS nya, Limbahnya apa ya? limbah lainnya. Terus bagaimana menanggulangi limbah oli yang sudah tidak terpakai dan bagaimana yang tidak terpakainya? Kalau oli itu kita ada wadah yang khusus atau apa namanya untuk tempat penampungan oli khusus. Kita ada di sebelah sana, ada di depan. Jadi nanti dari limbah itu kita manfaatkan lagi. Biasanya ada datang ke sini untuk mengambil limbah oli dari kita. Tapi kalau sudah parpol sudah volumenya besar gitu ya, kalau bisa 1 drum itu mereka. Kalau limbah botol bekas oli itu bisa dijadikan apa aja? Kalau bekas botol limbah oli selama ini dimanfaatkan untuk saja, misalnya ya kembali bisa didaur ulang menjadi apa namanya, kan dari bahan resin atau plastik bisa didaur ulang lagi. Kan yang penting ketika apa namanya botol oli itu sudah dipakai, kemudian harus yang benar ini harus dipotong atau digunting supaya tidak disalahgunakan oleh oknum. Sekian dari Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Apakah seluruh limbah yang ada di bengkel biasanya sudah secara khusus tidak menggunakan untuk kerajinan, nanti itu biasanya ada di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ada yang membuat miniatur, misalnya sepeda motor dari bahan tadi limbah-limbah tadi, itu di mata pelajaran kewirausahaan. Tapi kalau secara khusus di sini limbahnya tidak secara khusus dimanfaatkan untuk kerajinan. Bagaimana cara memproses limbah yang berbahaya seperti bekas lapisan atau api? Kalau limbah itu apa namanya berupa misalnya lampu-lampu itu, nanti kita ada tempat pembuangan yang khusus gitu, karena untuk namanya berisiko untuk terjadinya luka kalau kita injak atau segala macam, jadi tempatkan di tempat sampahnya khusus. Kemudian misalnya kalau aki atau baterai itu
seperti saudara bisa juga ada limbah-limbah seperti aki itu ada yang bisa didaur ulang nanti, bisa dimanfaatkan nanti untuk diambil sel bekasnya kemudian apa namanya dipasangkan sel yang barunya, jadi asal wadahnya masih bagus. Bisa macam-macamnya, misalnya dari komponen atau spare part kendaraan itu bisa